حي على السلام. لا حول ولا قوة. حي على السلام. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على لا الفلاح. حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat kita walafiat kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa Al-Fakir pada kesempatan kali ini ingin berwasiat takwa. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang masuk surga itu ada syarat. Gak bisa masuk surga tanpa syarat. Orang mau nonton bola itu harus pakai syarat, punya karcis. Begitupun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ada minimal ada 4 syarat layak untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, syaratnya adalah iman dan amal soleh. Orang aku beriman tapi nggak beramal soleh, misal. Iman dan amal soleh ini seperti dua sisi mata uang yang gak bisa terpisah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Bukan beriman saja. Wa amilus solihat, buktikan dengan amal soleh. Apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Orang beriman, ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak pernah beramal soleh. Kita balik, beramal soleh, perbuatannya baik, tindak tanduknya baik, tingkah lakunya baik, tapi dia tidak beriman. Beriman harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh harus didasari dengan keimanan, itu baru benar. Makanya iman dan amal soleh ini merupakan satu syarat layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang kedua? Syarat layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa. Orang yang bertakwa jangan ngarep masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Sehingga jelas ayat populer, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Kalau kita bisa mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muttaqin. Dalam surat Ali Imran 133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apa pesan Allah di ayat ini? Wasari'u, bersegeralah. Kemana? Ila maghfirah, ampunan Allah. Sehingga tepat di bulan ini, bulan Rajab, sebagian ulama amalkan, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin di bulan Rajab ini, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia pasti punya salah, punya dosa, yang disengajakah atau tidak disengaja. Minta ampun kesempatan bulan Rajab ini, banyakin istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, ampunan dan surga. Surga ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, arduhas samawati wal ardh, luasnya itu as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi, bisa kita bayangkan. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan kata Allah Subhanahu wa ta'ala lil muttaqin, orang bertakwa. Makanya takwa ini termasuk salah satu yang layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mimpi kalau kita sebelum bertakwa minta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk diri kita menjadi orang yang muttaqin. Gampangnya, mudahnya takwa itu jalankan apa yang Allah perintahkan. Nggak usah nanya, kerjakan. Kenapa subuh 2 rakaat? Tidak usah ditanya, kerjakan 2 rakaat subuh.
Laksanakan perintah Allah, jauhkan sejauh-jauhnya, jangan lakukan apa yang Allah larang. Sudah. Sederhana takwa itu. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasul, gitu ya, ang aksari ma yudhilin nas al jannah, ya Rasul, perkara apa yang paling banyak membuat manusia masuk ke surga, ya Rasul? Sahabat tanya. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Namun ada sambungannya, wa husnul khuluq, akhlaknya baik. Bertakwa sih bertakwa, mengaku dirinya takwa, tapi akhlaknya tidak baik, tidak mulia, sesama tetangga menyakiti, misal saja, dipertanyakan ketakwaannya itu. Lantas Rasulullah ditanya kembali, wa su'ila an aksari ma yudhilun nas anar, ya Rasul, yang paling banyak sebabnya apa ya Rasul? Manusia masuk ke neraka ya Rasul. Faqala, maka Rasul menjawab, al-homu wal farju. Al-homu mulut, wal farju kemaluan. Hati-hati dengan mulut kita. Mencela dari mulut, menghina dari mulut, merendahkan orang dari mulut, mencaci maki orang dari mulut. Wal farju, dan kemaluan, perzinahan. Ini paling banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Syarat orang itu layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kok kita manusia al-insan, banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat. Nabi Adam pun bisa tergoda dengan iblis, apalagi kita manusia biasa. Tentunya banyak dosa, banyak salah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, orang beriman yang dipanggil. Kenapa? Allah tahu kita manusia punya salah, punya dosa, punya maksiat. Membantah kepada Allah mungkin. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan kata Allah Tuhanmu akan menghapus kesalahan kalian. Wa yudkhilkum jannatin, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Kadang kan kita gengsi, punya salah, minta maaf. Misal, kita manusia punya salah, punya dosa. Kemudian dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah jami'a." Bertobatlah kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun,
agar kalian beruntung. Ini kata Allah mengajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip dari pendapatnya Ghaz bin Abdurrahman As-Sagaf. Itu ada 3 syarat diterimanya suatu taubat. Yang pertama, al-iqla'. Kata beliau, taubat akan diterima oleh Allah harus al-iqla'. Apa itu? Melepaskan diri dari maksiat tersebut. Harus lepas. Bertobat, masih ke maksiat itu lagi. Yang kedua, kata beliau, syarat diterima taubat, menyesal. Saya bertobat, saya tobat, saya nyesel dosa, tapi hatinya nggak ada penyesalan. Penyesalan itu harus keluar dari dalam hatinya, bukan terpaksa. Kalau perlu saya menangis, ya Allah, saya punya salah ya Allah. Itu harus alami dari hati, bukan acting. Aku bertobat, maksiat lagi. Kata beliau, syarat yang ketiga diterima taubat itu adalah tidak mengulanginya lagi. Banyak kita sanksi. Kalau ada orang, saya bertobat kepada Allah, baca istighfarnya banyak, tapi ngulang lagi. Itu artinya apa? Ledek Allah Subhanahu wa ta'ala, mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jelas di ayat tadi, taubatan nasuha, yang murni kalau taubat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kurang lebih. Banyakinlah di bulan ini kesempatan kita manusia punya salah, punya dosa. Banyakin istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Contoh ini, saya yakin Masjid Al-Mustafa paham. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya Allah, ampuni kami ya Allah, warhamni, sayang rahmati kami ya Allah, wa tub alayya, terima taubat kami ya Allah. Itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa kira-kira syarat untuk layak mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir adalah keridoan dalam berjuang mengembangkan Islam. Kalau ada orang luar biasa kegiatan keislamannya, luar biasa mengembangkan keislamannya, luar biasa, tapi kalau seandainya tidak didasari dengan keridoan, minta keridoan Allah Subhanahu wa taala, sayang. Harus ikhlas berjuang menyebarkan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, kenapa? Hanya orang yang beriman sajalah yang bisa mengembangkan syiar Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah, apakah kamu ingin tahu saya tunjukkan perdagangan tungjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Bukan beriman saja, Allah sambung, wa rasulihi, beriman kepada Rasulnya, wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjuang berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, yang punya harta. Kalau nggak punya harta mau berjuang gimana? Tenaga, pikiran. Bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, itulah lebih baik untuk kalian jika kamu tahu. Kemudian dalam sambungannya itu Allah ngasih jaminan
Orang yang berjihad di jalan Allah dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dikalem oleh orang, tidak ingin dilihat oleh orang, ikhlas benar orangnya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Ini jaminan Allah. Kita nggak yakin, harus yakin. Yaghfiru lakum dzunubakum. Lantas Allah sudah kita ampuni, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin satu lagi. Apa itu? Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga. Dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan lagi wa masakinu thayyibah fi jannah. Kehidupan yang baik di surga. Fi jannati adn, di dalam surga Aden. Mudah-mudahan kita berjuang mensiarkan agama Islam ini berkembang, harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jana bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil insi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawaisa ma dhahar wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa khudhu li jum'ati wal jama'ah, wa alamu anna allaha amarakum bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi, fa qala ta'ala ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أما بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة